Hari ini kita bersama Bapak PJ Bupati Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kita bertemu dalam acara head to head. Kita akan bongkar strategi beliau terkait bagaimana membudayakan inovasi di Kabupaten Bogor. Sebagai penjabat itu mungkin tidak akan menjadi batasan karena memang harus cepat bisa menguasai persoalan, dan saya yakin ya apapun yang dilakukan Pak PJ ini pasti sangat, inilah yang mempengaruhi sehingga Bogor hari ini ikut dalam tahapan presentasi dan menjadi salah satu nominator dalam Inovatif Government Award tahun 2024. Kita tanya langsung kepada Pak PJ yang kebetulan sudah ada di sini. Ini informasi berharga, bisa kita jadikan praktek baik di daerah kita masing-masing supaya inovasi ini tumbuh dan berkembang subur di pemerintahan di seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang Mas Peter, apa kabar? Bagaimana Pak tadi rasa-rasanya keluar dari ruang yang mungkin AC-nya dingin Pak, mungkin agak terasa panas, gimana Pak? Alhamdulillah ya, ini memang atas berkat kerja keras kita semua, kami bersama-sama Pak mempersiapkan dengan matang bahan, presentasi dan juga materi ya. Jadi dengan persiapan yang baik, matang, alhamdulillah tadi kami dapat menyajikannya dengan baik ya, dengan waktu yang ditetapkan, dan juga bisa menjelaskan Pak bagaimana dua unggulan inovasi yang ada di dari sekian ratus tuh Pak ya, ya kita mengusulkan 230 tahun 2024. Jadi dua terbaik dari 230 memang betul-betul terbaik ya. Ada yang digital dan non digital. Jadi pulang keluar tadi juga teman-teman pada bahagia semua, kami juga bahagia. Pelong lah Pak, pelong lah. Ya alhamdulillah ya, bisa dijelaskan semua dari apa yang disampaikan tadi. Itulah. Ada keyakinan ya Pak ya? Insya Allah ya, itu memang sekarang kita serahkan pada Allah SWT. Semoga Bogor bisa kembali menjadi yang terbaik Pak. Bogor ini tiada henti dapat penghargaan inovasi Pak. Sejak mulai ada perlombaan. Memang ada satu kali kita tidak ikut karena COVID waktu itu. Ya COVID Pak waktu itu saya tahu. Inilah mental juara tadi. Ini harus punya ini seperti Bogor. Ada keyakinan luar biasa. Kenapa? Karena effortnya sudah dimulai dari dulu. Ada keyakinan. 230 inovasi dia pilih dua yang betul-betul unggul pada hari ini. Kemudian Pak Bupati, IGA ini kan bagaimana kita memotivasi dan mendorong nih daerah untuk selalu berinovasi. Bagaimana mendorong cara-cara baru dalam penyelenggaraan atau praktek pemerintahan ataupun di birokrasi di Kabupaten Bogor. Nah, bagaimana kebijakan Pak terkait mendorong terus nih inovasi ini terus, jangan sampai kendor kan gitu Pak ya? Baik, jadi saya tahu persis ya Undang-Undang 23, kebetulan saya dulu terlibat juga sedikit dalam penyusunan itu Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah kan membuka inovasi bagi daerah dari pasal 386 sampai dengan 390. Di situ disebutkan dan ada sampaikan juga bahwa pemerintah pusat memberikan penghargaan. Jadi salah satu memang ya upaya bagaimana mendorong daerah, mendorong perangkat daerah untuk berinovasi. Saya rasa melalui IGA ini sukses menurut saya ya. Sukses ya Pak. Karena data juga yang saya cermati ya selalu meningkat tuh Pak. Dari 2016 itu kita meningkat ya, dari cuma hanya berapa puluh sekarang sudah 230 gitu. Jadi saya sangat mendukung ini ya. Kegiatan IGA ini karena bisa membantu daerah dalam menggali inovasi dan juga membantu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah itu semakin mudah, semakin baik, dan juga kinerja perangkat daerah dan kinerja daerah bisa semakin baik dalam pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Sukses bagi IGA ini, mudah-mudahan IGA ini tetap jaya terus Pak. Saya harap mudah-mudahan tahapannya udah mantap Pak ya. Mantap. Sistem. Mantap. Tadi juga betul Bapak cerita. Saya juga kan tadi tim penilai, tim jurinya kan dari luar. Memang ini fair sekali. Saya merasakan juga semua daerah berlomba ya untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan oleh daerah tersebut. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini jadi semangat juga buat kita nih Kemendagri ini untuk tetap terus melaksanakan event ini yang menjaga marwahnya inovasi ini agar tetap bisa menjadi tumpuan acuan bagi seluruh pemerintah daerah dalam hal praktek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena kunci inovasi adalah dari susah menjadi mudah. Jadi kemudahan itu adalah kata kunci. Jadi memang kita butuh kemudahan.
ya untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan gitu. Ya. Mengembalikan lah Pak ya. Mengembalikan. Dengan kemudahan, kecepatan, lebih murah, lebih bagus, cepat, lebih pintar, lebih hebat lah. Lebih efisien, Ya. lebih efektif. Nah Pak, dalam menerapkan inovasi ini kan tentu nggak gampang Pak ya. Banyak tantangan yang dilalui, betul. Apalagi luas wilayah, rentang kendali, jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang luar biasa. Ini tentu banyak tantangan Pak. Kira-kira bisa nggak Pak diceritain sedikit Pak? Tantangan yang paling besar itu apa kira-kira untuk benar inovasi? Iya kan kalau tantangan paling besar karena gini ya, kita ini kadang-kadang tidak mudah berubah Pak dari kebiasaan yang sudah dilakukan. Rutinitas ya, lah Pak ya. Dari rutinitas juga dan juga mungkin juga tingkah-tingkah kita yang kurang tidak ingin menyesuaikan dengan kondisi yang seharusnya berubah. Karena memang semua sekarang dengan inovasi ini ada kemudahan dan ada juga keefisienan waktu yang didapat ya. Tantangan yang paling berat adalah bagaimana menyadarkan masyarakat ya, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa inovasi adalah satu hal yang penting ya, dan sangat perlu bagi kita dalam penyelenggaraan pemerintahan ini untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat gitu. Memberikan kesadaran. Ya. Menyadarkan, merubah pola pikirnya ya Pak, baru mereka bisa sadar. Nah, pemirsa dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia, saya dengar semua kepala daerah menyampaikan bahwasanya hambatan terbesar adalah merubah mindset, menyadarkan orang-orang yang akan menerima layanan, menyadarkan penyelenggara layanannya. Ini perkara yang paling sulit. Ketika daerah sudah bisa masuk ke jadi nominator IGA ini, berarti itu effortnya sudah luar biasa dan hasilnya juga pasti akan luar biasa. Nah terakhir Bang Bupati, sebelum kita tutup diskusi kita pada siang hari ini. Ini jika berhasil nih Pak, masuk lagi dalam 10 besar. Karena memang Bogor ini kan langganan terus 10 besar ya. Kira-kira kebijakan apa yang akan Bapak ambil untuk memperluas dampak atau memudayakan inovasi nih Pak? Dari 400 berapa desa tadi Pak? 416 desa. 416 kelurahan. desa. Ujung ke ujung berapa kilo tuh Pak? Wah, jauh sekali 5,9 km persegi. Kita 5 kali DKI Jakarta loh Pak, luasnya. 5 kali DKI Pak. Sementara juga jumlah penduduk Pak, kita itu tertinggi, terbanyak untuk tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia. Ya. Jawa Barat juga terpadat ya. Iya, di Jawa Barat kita terpadat. Kalau di Jawa Barat kita yang terpadat. Ya? Di Indonesia kita juga yang terpadat. Iya, betul. Nah, itu kan butuh Nah, ini pernah Pak Prabowo bilang kok itu masih kalah sama Bogor katanya. Pak Presiden kita. Ya kira-kira apa nih Pak? Jadi rencana selanjutnya. Saya pertama itu memastikan adanya anggaran ya ke dalam APBD untuk pengembangan sistem ataupun pengembangan inovasi. Yang kedua kita meningkatkan kolaborasi Pak dengan lembaga penelitian ataupun dengan swasta dan juga inovator-inovator yang sudah ada saat ini gitu. Karena mereka para inovator ini punya ide-ide brilian untuk mengembangkan lebih lanjut terhadap inovasi-inovasi yang telah ada saat ini. Ya. Itu dan mensinergikan dengan antar SKPD ya. Kita ingin antar SKPD itu sinergi ya, selaras bersama untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik persepsinya sama ya, masyarakat melalui inovasi ini. Oke. Nah, pemirsa kan jelas. Berarti kalau Bogor masuk 10 besar, bukan selesai perkara sampai di situ. Belum puas ya Pak ya. Kita akan tetap lanjut memperluas dampak itu, menggait semua pelaku-pelaku inovasi, aktor-aktor inovasi, stakeholder terkait inovasi. Bogor ini memang juaranya. LIPI di sana, lembaga penelitian banyak di sana, kementerian, banyak yang bisa dilakukan oleh Bogor. Ya sesuai juga dengan luas wilayah dan jumlah desanya yang luar biasa. Baik pemirsa, inovator, dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia, demikian tadi pembicaraan kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup diskusi kita pada hari ini dalam head to head bongkar strategi inovasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.